tahu Dan bahkan diskusi itu kan sebenarnya menguji pendirian dan argumentasi masing-masing. Kalau ada titik temu, alhamdulillah. Kalau tidak ada titik temu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas orang yang ingin tahu dapat jawaban. Mereka tuh kan butuh jawaban. Dan presiden tuh butuh memberikan jawaban, bukan memaksa mereka setuju atau tidak di meja itu. Presiden itu juga senang diuji pendiriannya dia. Tentu yang menguji pendirian dia juga jangan sampai orang nggak tahu soal gitu loh. Jangan kaleng-kaleng barangnya. Jangan kaleng-kaleng. Dia menghadirkan Mardigu itu dari Pak Prabowo sendiri. Gimana Mardigu kita hadirkan nggak gitu? Pak nanti nanya aneh-aneh Pak gitu misalnya gitu. Ya nggak apa-apa kita jawab. Orang kadang-kadang mikir bahwa yang objektif itu adalah ya kita hadirkan saja semua yang jadi lawan. Ya kan belum tentu yang jadi lawan itu juga objektif. Bisa saja dia semua kebencian entah ngapa-ngapain dia di sana. Kita kan mau sebuah tukar pikiran dan tukar pandangan yang beradab. Beliau juga bercanda itu. Anak-anak zaman sekarang ada-ada aja ya kreativitasnya gitu. Ya mana Pak? Ya masa di sini disebut tembok ratapan gitu. Kalau saya ngelihatnya yang kasus ijazah itu pertempuran yang tidak diduga oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian dia layani. Tapi saya yakin ya mungkin akan ada yang berdamai, tapi akan ada yang memang lanjut sampai ke pengadilan. Itu feeling saya begitu. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita kembali bersama traktiran Bang Hasan. Tapi nggak ada. Tapi hari ini kita yang traktir Bang Hasan, Bos. Bersama Bang Hasan, moderator Sang Meja Bulan. Iya, Nah, kita moderator kita KMB, Bos. apa tuh? Konferensi Meja Bulan. Udah sama kayak meja Bung Hatta, kotak Bang, lagi ini, nih, Bang. Ya kan memang KMB ini harus ada orang bukit tingginya. Iya. Bung Hatta KMB kan dulu, Bang ya. Sebelah Ratu Julian Iya kan, Bos. kan beliau pimpinan delegasi. Kalau kemarin nggak konferensi ya diskusi meja bundar. Iya, DMB. Iya kan? Kesimpulannya apa Bang? Ada konsensus diskusi, nggak? Ada konsensus nggak dari KMB berjam-jam itu? Ya itu kan bukan sesuatu yang harus melahirkan sebuah deklarasi bersama Ya, kan. itu kan namanya diskusi. Ya, diskusi. Siapa Dan tahu bahkan diskusi itu kan sebenarnya menguji pendirian dan argumentasi masing-masing. Kalau ada titik temu, alhamdulillah. Kalau tidak ada titik temu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas orang yang ingin tahu dapat jawaban. Oke. Orang yang ingin menggali argumentasi, alasan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka dapat jawaban. Persoalan mereka puas, tidak puas, setuju, tidak setuju itu urusan lain. Nyambung nggak nyambung? Itu bukan gitu, target Bang, ya? dari sebuah diskusi kan. Kecuali kita konferensi yang harus melahirkan deklarasi, kesepakatan bersama gitu segala macam. Nggak perlu ada komunikenya. komunike. Bahkan sebenarnya kalau di Indonesia kalau sudah ada kesepakatan bersama pun tanpa diskusi, satu orang aja ngedraft terus kemudian suruh yang lain tanda tangan. Umumnya begitu Bang. Komunike masyarakat sipil segala macam itu kan satu orang aja biasanya ngedraft kemudian ditandatangani bersama-sama. Juga gitu Bang. Iya, Ya, kadang-kadang kita gitu. ikut ketum lah. Iya, gitu Mana aja. berani ada dissenting opinion kan? Tapi Walaupun itu forum ketum-ketum, Bos. Iya. Iya, ketum lebih Bisa tahu juga lah, begitu, kan, bisa gitu kan. bisa juga begitu. Jadi satu orang aja yang ngedraft untuk ngedrive arah. Tapi ketara nggak Bang dissenting opinionnya para pakar dan jurnalis yang ada di sana? Saya nggak melihat yang ditonjolkan itu dissenting opinion. Jadi ini tuh kan yang hadir ini para excellence, orang-orang yang di bidangnya masing-masing itu extraordinary, bisa dibilang begitu kan. Bang Celi, Bang Khatib Basri, Mbak Eno, Dr. Muhammad Faisal, terus di bidang jurnalis ada Mbak Eno, ada Najwa, yang influencernya para excellence-nya ada Bosman Mardigu gitu kan. Ini permintaannya Pak Prabowo itu Bosman untuk hadir. Nah, mereka itu kan paling tidak mewakili keingintahuan paling dalam
dari orang-orang yang mungkin menjadi konstituen mereka lah. Bosman Mardigu dengan pertanyaan itu mewakili keingintahuan paling dalam dari komunitas dan circle dia. Najwa mewakili keingintahuan paling dalam. Jadi mereka galinya pasti lebih dalam. Mereka tuh kan butuh jawaban. Dan presiden tuh butuh memberikan jawaban, bukan memaksa mereka setuju atau tidak di meja itu. Dan walaupun ada misalnya perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat yang menurut saya bisa dipertukarkan dengan baik nih. Jadi saya yakin tuh kan nggak semua setuju di meja itu dengan argumentasi presiden. Tapi mereka bisa memahami kenapa presiden menjawab seperti ini. Dan presiden juga pasti paham, oh ini orang berbeda pendirian dengan dia, tapi presiden juga terbuka untuk menerima pandangan yang berbeda dan presiden berikan jawaban sesuai dengan keyakinan dan apa yang dipercaya oleh presiden. Tapi itu yang unik sebenarnya, kenapa sekarang ada moderatornya bang? Biasanya nggak ada moderator. Ada dulu kan Valerina Daniel. Kayaknya yang pertama itu dulu yang resmi itu ada Valerina Daniel. kan yang kedua itu kalian kan sebenarnya diundang sebagai teman kan? Iya, memang itu Enggak. for off the record, cuma negosiasi Kan di lapangan ada yang on butuh record. ada yang butuh pertanggung LPJ sama konstituen kan? Betul. Makanya dibikin rekaman kan yang kedua itu. Jadi Kalau ini by design memang ada on recordnya, by design. Nah, jadi ini saya membayangkan gini bang ya, kayak di misalnya Oxford Union gitu, ada tokoh mana yang ngomong kayak Slavoj Zizek atau siapa yang ngomong, yang moderatorin juga seorang akademisi gitu misalnya kan, orang yang mengerti substansi gitu kan. Kalau jurnalis kan memang generalis. Iya, talk show gitu kan. Iya. Nah, kalau ini kan mantan orang dalam nih yang jadi moderatornya kan, ini kan agak aneh. Agak gitu. lain nih. Iya, biasanya kalau mantan orang dalam tuh jadi oposisi, Bang. Iya. Abang jadi moderator. Gua gak kebayangin Bang Jokowi bikin diskusi, moderatornya Anies Baswedan atau Sudirman Said gitu ya, atau Tom Lembong. Iya. ya, Abang sama tuh harusnya menjadi Tom Lembong tuh. jadi ini juga sebenarnya kalau buat saya pribadi kan pengalaman yang benar-benar baru. Saya seumur hidup kan gak pernah jadi moderator. Iya. Bener-bener. Pas sekalinya jadi moderatornya presiden pula kan. Jadi, Pernah abang jadi moderator Di mana? itu acara konten abang yang caleg-caleg itu kan abang jadi host. ya itu jadi host lah. Bukan jadi moderator. Bukan memoderasi lah, tapi kita nanya-nanya lah. Itu lebih juga kita ngarahin kan sebenarnya. Jadi bukan benar-benar nanya gitu. Kadang-kadang kita kasih tahu di jawaban yang baik ini gitu. Jadi konsultan. Jadi konsultan gitu. Kita ngarahin. Mental konsultan. ya. Abang tuh content creator yang membangun narasi ya Bang. Punya Iya, jadi narasi, penceramah kan, penceramah bukan kan. memoderasi kayak gua Mari gini Iya, kan. jadi menggali itu kan kita. Nah di saat itu juga sebenarnya kan saya nggak menggali lebih jauh, lebih memoderasi aja supaya gilirannya bisa dibagi cukup adil lah, dan kemudian urutannya bisa dibikin misalnya kayak round 1 itu kan pertanyaan dari paling simpel dan ringan dari Bang Celi sampai ke pertanyaan yang betul-betul dalam dan agak sensitif tuh kayak dari Najwa, dari Mardigu Wowi, dari Muhammad Faisal dan segala macam. Jadi mengatur itu aja sih sebenarnya. Tapi saya ngerasa kaget juga itu diminta untuk jadi moderator itu. Asbabun nuzul nanti salah lagi. Sebenarnya asal muasalnya gimana Bang? sebenarnya nggak ada pembicaraan yang dalam, cuman itu kayaknya dari pembicaraan di telepon. Jadi saya tanggal 9 ya kalau nggak salah saya diundang ke Hambalang, ikut mendengarkan lah rapat terbatas. Mendengar aja, tapi yang ada foto abang sama Mr. Q juga kan di situ kan? Iya itu. Nah terus setelah semua itu selesai, Pak Prabowo panggil kita untuk diskusi. Ada rencana Bapak mau diskusi terbuka lagi dengan memanggil orang-orang yang dianggap mumpuni di bidangnya untuk menanyakan banyak hal ke Presiden, dan Presiden menjawab. Ini nama acaranya kan Presiden Prabowo menjawab ini. Presiden Prabowo menjawab, dan ini yang pertama dulu Valerina Daniel kalau nggak salah ininya. Ya kan memang jurnalis tugasnya emang moderatornya gitu kan. Nah setelah ada pembicaraan itu kan ada bicara macam-macam. Nah ada konkol telepon nih. Ada kepala Bakom, ada kepala KSP, ada presiden. Saya dilibatkan di dalam bicaraan itu. Terus saya lupa yang nyodorin apa Bang Kodari atau kepala Bakom Manggaraka yang bilang ya moderatornya nanti
Pak Hasan aja katanya. Oh itu Anggaraka pasti itu bang. Gitu. Saya duga sih Anggaraka ide-ide kayak gitu tuh Anggaraka. Atau Bang Kodari ya pokoknya kayak gitu terus presiden Angga kan bisa melihat potensi-potensi yang ini. terus presiden bilang oh ya udah Pak Hasan aja jadi moderator. Jadi kayak gitu aja. Gitu. Saya pikir awalnya kan saya mungkin untuk mungkin mengkurasi lah apa ya bahan-bahan presiden atau segala macam enggak diminta jadi moderator ya gitu. Bang, ini kan kalau kita lihat di Amerika misalnya kalau lagi konferensi pers Donald Trump itu tuh press sekretarinya itu ya ada bertindak sebagai moderator juga tuh di lokasi itu. Jangan-jangan pertanyaan saya Pak Prabowo lupa abang udah berhenti nih jadi. Dia pikir abang masih kepala PCO. Enggak, tapi kan sebenarnya Untung dia nggak nanya, San, pin kamu kok nggak dipakai? sebenarnya kan ini cuman berhenti dari posisi kan. Tapi keseharian saya tetap bersama pemerintah. Sebagai orang yang pro establishment. Iya, sebagai orang yang pro establishment kan saya bersama pemerintah dan saya punya kepentingan. Walaupun tuh kepentingannya nggak tahu nih kepentingan pribadi kah, kepentingan idealisme kah, saya berkepentingan sebanyak mungkin, sebisa mungkin pemerintah itu dipahami oleh masyarakat. Jadi mau diminta, tidak diminta, disuruh, nggak disuruh, dibayar, nggak dibayar. Iya, dibayar, nggak dibayar, dikontrak, nggak dikontrak, saya akan memaksimalkan itu. Gitu. Mungkin nggak semua. Ya. Maksudnya nggak semua hal bisa dijelaskan kan, ada juga keterbatasan pengetahuan kita. Tapi hal-hal yang saya bisa cukup paham, hal-hal yang saya rasa saya bisa jelaskan dengan baik, saya akan jelaskan itu ke publik dengan langsung aja tanpa diminta, tanpa disuruh itu saya akan jelaskan itu aja. Jadi sebenarnya dari sisi jarak emosi, proximity nggak ada bedanya. Waktu masih di dalam kabinet maupun di luar kabinet, cuman jam ngantornya aja nggak ada kan. Tapi dari sisi proximity emosi nggak ada, relatif nggak ada jarak. Dan gitu. abang berusaha juga mengejawantakan atau mewartakan apa sebenarnya niat asli atau niat tulus dari presiden itu sendiri ya bang. Yang kebetulan saya tahu asbabun nuzulnya. Yang kebetulan saya tahu saya pasti jelaskan asbabun nuzulnya. Bos lo kalau pakai asbabun dimarahin mari, lu sok-sok bahasa. Enggak, kalau asbabun nuzul itu konteksnya itu ayat. Kalau lu ke peristiwa lu asbabun nuzul semuanya. Itu doang. Kalau dalam konteks tertentu itu bisa digunakan. Lu paham? Iya kan? Ini bahasa Arab satu kalimat aja udah prestasi. Kalau satu kalimat tuh udah itu aja asbabun nuzul tuh udah flexing terus. Kalau hadis itu asbabul wurud. Nah, beda lagi. Asbabul wurud. Bukan baru, udah dari dulu itu. Bukan baru. Inilah bang. Gue pikir Fritz Siregar tahu asbabun nuzul. Iya memang wajar. Gitu. Dia nggak tahu asbabun nuzul. Kita nggak tahu asbabun nuzul di Alkitab kan bicara tahu. Asbabun nuzul nih apa nih asbabun nuzulnya ada putih-putih tabung putih ini di sini. Skonlet. Ini bang. Apa nih asbabun nuzul? Sampo mobil bang. Bisa Nah kenapa ada sampo mobil di sini? Ini pertanyaannya nih. Ya ada yang berkontribusi terhadap bahwa dialektika dan diskursus publik yang menyehatkan ini harus tetap ada. Berarti pikiran mereka adalah pemirsa total politik punya mobil. Iya. Atau bisa nyuci mobil juga. Kerjanya cuci mobil. Jadi itu benar ya. Jangan terlalu optimis. Karena buat Sean Lab ini bang, kejernihan dan ini asing atau apa? Enggak, nih dari Padang bang. Padang. Tadinya punya showroom di Padang nih kawan nih. Skonlab kayak nama-nama Jerman itu. Jerman begini kan? Kayak adiknya Himmler apa ini bang Goebbels ini Goebbels semua. Jadi bang beliau macam-macam Oppenheimer gitu-gitu. Ya bang, beliau ini berpikir kejernihan cat mobil itu harus seiring dengan kejernihan alam akal sehat kita. Iya, nah makanya kalau mobil abang yang viral itu, iya kan? Kalau tidak mengkilat kan pikiran abang juga gak tenang. Jadi akal sehat berawal dari mobil yang mengkilat. Itu pikiran dari si teman kita dari Padang ini bang. Lumayan lah. Lumayan. Orang pondok bang kan? Orang pondok ini. Orang pondok. Top. Bang, kita kembali lagi ke konferensi kita. Ini mahal nih iklan Adlib 3 orang nih mahal. Mahal. Sama tahu gak bang cerita si Budi Adlib pernah dulu bang? Apa itu? Jadi si Budi nih bang, Mas Adlib bang.
Ini ceritanya kita nggak pernah dapat sponsor nih, Bang. Dapat lah acara live waktu itu. Minuman. Adlibs, Kita nggak minuman. Minumannya tentu minuman manis, Bang. Harus ada yang memperagakan minum. Saya bagian memperagakan minum. Kan kalau saya minum kata orang mengundang dahaga kan, ya kan? Gua bagian promosi. Ini, Coba minum dulu Ari, gitu. Minum kan banggal, buka bikinin pun dia kata minum terus sampai diabetes. langsung gagal. Langsung iklan. Kalau kata orang kampung kita nggak ada doa tolak rezeki, ini ada bang. Terlalu semangat bang. Iya. Karena kagak pernah ada iklan. Sekali ada iklan terlalu semangat. Offside. Kemajuan kalau kata Bapak Majul bang. Nah kemarin di konversi meja bundar yang momen yang paling offside menurut abang apa bang? Jangan terlalu benci itu. Itu TV banget Dinda. Nggak, tapi kemarin sebenarnya bukan momen yang offside, tapi kan passionnya para hadirin ini, para penanya ini kan beda-beda. Ada yang passion apa ya, pengen tahu diri sendiri buat dia dan pengen tahu jawaban lah. Konstituen. Nah, ada yang passion konstituen. Maksudnya itu Passion membawa pesan halayak ramai. Pesan halayak ramai. Bawa tanggung jawab, memikul tanggung jawab jutaan orang. Ya mungkin ketika harus menyampaikan pesan konstituen ini mungkin bersemangat kan. Bersemangat dan agak seperti interogasi kan gitu. Ya tapi nggak apa-apa, buktinya presiden jawab aja. Nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang memang kehadiran abang di situ selain memoderasi itu kan namanya juga moderator bang. Itu kan artinya menciptakan suasana yang lebih moderat kan bang. Tugasnya kan memang itu kan. Namanya juga moderator gitu kan, bukan ngompori sebenarnya moderator itu. Tapi abang, apakah memang abang bertugas waktu itu menjaga presiden dari, kalau bahasa ada orang besar yang mengatakan kamu tuh kalau jadi moderator untuk orang-orang penting itu tugasnya dua, menumpulkan yang terlalu tajam dan menajamkan yang terlalu tumpul. Karena saya belum berpengalaman jadi moderator, jadi nggak paham juga yang begitu-begitu tuh. Tapi lebih kepada kalau misalnya hal yang sudah berulang-ulang dan sudah tegas, sudah lugas, sudah bold, kamu masih minta ketegasan lagi ya sudah bold. Pesan tuh udah tebel tuh. Huruf itu sudah digedein, hurufnya, fontnya sudah digedein, sudah dibikin bold, sudah bisa dibaca dengan jelas, tapi minta ketegasan lagi itu kan manjang-manjangin waktu. Sementara orang lain butuh ada kesempatan, ada waktu juga buat orang lain. Saya berinisiatif aja. Kayaknya sudah lugas ya, sudah bold ya. Tapi kan kembali lagi ke tidak seberkuasa itu juga jadi moderator gitu loh. Bukan kayak di seminar yang bisa menghentikan itu, tapi presiden bilang enggak, biarkan aja. Berarti ini sangat pengen tahu nih. Biarkan aja. Mau apa lagi? Saya jawab gitu. Mau tanya apa lagi? Saya jawab. Gitu. Karena usernya ya presiden. Karena usernya presiden dan yang punya kepentingan, presiden juga punya kepentingan untuk memberikan jawaban sampai orang ini bukan sampai puas tapi sampai mendapatkan jawaban gitu. Bukan jawaban yang dia setuju atau dia inginkan, tapi mendapatkan jawaban yang proper lah. Berarti dia kan ngerasa butuh jawaban yang lebih tegas lagi, butuh lebih bold lagi. Walaupun menurut saya waktu itu sudah lebih dari cukup, sudah berulang-ulang pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh presiden. Kalau di itu bang, apa namanya di sepak bola Portugal itu bang, kalau ada orang rebutan bola, tuh, adu body charge gitu bang, ada istilah bang, till the end. Oh. Jadi sampai till the end, sampai habis gitu. Sampai habis nah batasnya ya peluit wasit itu bang, itu batasnya harus ini kan yang kemudian jadi rame bang. Kesannya abang mencoba untuk melindungi presiden dari pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Nah coba kita biar abang kasih konteks dulu. Bukan digitalnya. Untuk tahun satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya. Kata Bapak Presiden biar hidup. Oh iya, enggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Boleh enggak? Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut enggak soal bom molotov? Banyak Pak yang aduh, come on, enggak objektif. Banyak yang enggak ada. Bapak, ada yang ribut enggak gedung DPR mau dibakar? Banyak Pak, pemberitaan media juga banyak soal itu. Enggak ada itu. Pemberitaan media banyak soal itu. Banyak yang mengecap. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Ya itu sebenarnya kan lebih mengulang kan, lebih ke mengulang, tapi
Iya, tapi saya hargai lah, kan yang punya acara kan presiden. Karena presiden bilang lanjutkan aja ya sudah, dilanjutkan. Walaupun kalau menurut penilaian saya kan professional judgment saya waktu itu ini sudah jawabannya sudah bulat. Dan akhirnya tapi bagus juga ketika dilanjutkan oleh presiden, terbuka fakta baru bahwa kan presiden nanya. Jadi ada yang ribut nggak? Para pejuang-pejuang demokrasi, HAM dan keadilan sosial ini ketika kantor DPRD dibakar. Walaupun jawabannya ada, tapi kalau cari-cari kan nggak ada. Ada yang protes nggak ketika misalnya kantor gubernur dibakar? Kantor gubernur Jawa Timur kan? Ya, di kantor pemerintah. Gedung Gerahadi. Gerahadi. Cagar budaya itu. Cagar budaya. Kantor gubernur apa kediaman itu? Kantor gubernur kan? Ada yang marah nggak? Ada yang ribut nggak? Nah, jadi presiden punya kesempatan untuk menekankan kalau bakar-bakar, kalau ngerusak itu kriminal. Jadi ada poin baru yang bisa disampaikan oleh presiden. Walaupun sebenarnya kalau mau ditanya, ada Pak yang meributkan itu. Saya cari-cari nggak ketemu yang meributkan itu. Kan diributkan misalnya represi aparat. Tapi aparat yang jadi korban juga banyak. Kita waktu itu bilang membakar bersuara boleh, merusak jangan aja dibully. Dibully. Jadi waktu itu maupun sekarang sebenarnya ketika mencoba jernih di dalam kekeruhan itu, yang jernih itu yang dibully. Itu gara-gara ada influencer itu Bang, Jerome Pauline itu, yang menyebarkan screenshot bahwa ada red card untuk seruan damai itu loh Bang. Iya kan, seruan damai ya kita kan normal-normal aja. Terus dia pikir tuh ada harganya, damai itu kan sebuah keharusan. Kenapa harus pakai red card? Iya, bukan perlu establishment ini. Enggak perlu. Karena kalau mau dibakar, aneh mau belanja di mana kan gitu. Dia enggak bisa belanja. Bukan hanya masalah belanja di mana. Itu batasnya udah undang gitu loh. Itu yang pernah saya bilang di sini dulu. Itu kan sebenarnya orang bisa melihat di Iran itu bukan yang nggak ada orang yang protes sama pemerintah, bukan nggak ada orang yang nggak suka sama pemerintah, bukan nggak ada orang yang pengen perubahan pemerintahan, tapi mereka sadar betul begitu ada yang merusak-rusak, ada yang merusak fasilitas umum, ngebakar, menembak, pakai senjata dan segala macam, ini bukan kita ini. Balik lagi kita ke rumah, ada orang asing, ada orang aneh ini yang menumpang di gerakan kita gitu, misalnya kayak gitu. Dan langsung sadar mereka tuh kayak gitu. Nah, kalau di kita di sini diglorifikasi. Kalau nggak dibakar nggak didengar suara kita. Kalau kita nggak ngerusak nggak didengar suara kita. Di sini malah diglorifikasi. Padahal itu kan merugikan orang banyak. Nanti dibangunnya pakai anggaran APBN lagi tuh. Nanti diperbaikinya pakai anggaran negara lagi tuh. Terus nanya, pajak kami kemana? Pajak kamu yang kamu bayar tuh buat benerin yang rusak itu salah satunya. Yang bayarnya yang dibakar yang kamu glorifikasi itu salah satunya. Tapi ya ada nggak kemarin ya? Mungkin saya terlewat. Mungkin lu nonton jadi. Mungkin saya terlewat Bang ya. Yang mempertanyakan lagi soal kejadian Agustus kemarin, karena Pak Prabowo waktu pertemuan sama kita berjanji akan melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah itu. Pertanyaan spesifik itu nggak ada. Pertanyaan spesifik itu ada. Karena itu kan masih misteri kan. Sama misterinya dengan tadi kalau kata almarhum Wimar, mencuri kejernihan dari kerancuan. Jangan-jangan yang rancu inilah establishment sekarang. Kayak misalnya Bang, kasus penyiraman. Ini kan bukan yang makin terang makin rancu justru Bang. Makin terang sih CCTV-nya makin jelas. Cuma ada dua institusi yang berbeda, punya hipotesa berbeda gitu. Ini kan jadi kerancuannya malah tinggi gitu kan Bang. Kalau sebenarnya pertanyaan soal Agustus sebenarnya nggak ada yang spesifik. Tapi Presiden merimain kejadian di Agustus itu ada kemarin. Tapi pertanyaan spesifik untuk mengulang ke sana tidak ada. Tapi pertanyaan spesifik yang soal penyiraman ada. Kan itu tuh yang saya mencoba untuk cukupkan itu kan setelah pertanyaan itu berulang-ulang ditanyakan. Padahal dalam pertemuan itu ada Mbak Najwa juga loh yang harusnya yang bulan Agustus. Saya sih merasa ini kenapa nggak dipertanyakan karena Presiden udah berjanji ketika itu. Itu kalau ada kesempatan kita mungkin akan bertanya itu ya. Ini gara-gara kita berdua kan nggak ada di acara itu Bang kemarin kan. Ada yang DM Bang ya kan. Yang kawan-kawan mempertanyakan kok lu berdua nggak diundang katanya kan. Terus? Lu nggak diundang.
lu nggak memandang ada Bang Celi, Bang Hasan dan Bang Dede di situ abang-abang kita. Mana paten Itu totpol semua. Ada 3 totpol di situ. Gue juga merasa dekat sekali dengan peristiwa itu bang. Karena wah ini abang-abang kandung ini semua. Nggak, tapi ya kalau buat saya kan sendiri juga itu kesempatan pertama kan. Kalau kalian mungkin udah 2 kali, 3 kali kalian pertanyaannya Bang sebenarnya. Ini Bang Dede, Bang Celi ini masuk ke line up nih gimana ceritanya? Kan agak unik nih, biasanya kan jurnalis semua. Iya. Terus Dan Bang Dede di waktu yang sangat sempit ini dia 1 minggu doang Bang di ini Jakarta. sama-sama kalau tambah Lutfia Sokani udah jadi Kongres Neolib itu kemarin. Atau Gus Ulil. Satu lagi. Ya tapi kan sebenarnya juga gini, presiden itu juga senang diuji pendiriannya dia. Tentu yang menguji pendirian dia juga jangan sampai orang nggak tahu soal gitu loh. Enggak, jangan kaleng-kaleng barangnya. Jangan kan? kaleng-kaleng. Bukannya presiden nggak tahu kalau misalnya Bang Celi neolib. Tetapi kan agak cocok juga soal beberapa hal. Iya, cocok beberapa hal soal sejarah, cocok segala macam. Soal Tapi internasional. Churchill ini iya, bukannya presiden nggak tahu Bang. Tapi justru Bang Celi dihadirkan di sana untuk menguji pendirian presiden yang mungkin tidak sejalan dengan pendirian neoliberal misalnya. Bukannya dia nggak tahu misalnya pendiriannya Bang Khatib Basri soal ekonomi, tapi justru dihadirkan di sana untuk menguji pendirian presiden soal pandangan presiden soal ekonomi kayak gitu-gitu. Termasuk juga Muhammad Faisal kan, yang dari KOR kan, itu untuk menguji dan presiden senang diuji seperti itu. Karena ini sih Bang, dalam beberapa waktu terakhir kan presiden baru aja memberhentikan Menteri Keuangan alumni UI kawannya Bang Dede ini kan. jadi presiden ketika di akhir acara itu bilang, gimana? Sudah lulus kan gua di sidang oleh para pakar-pakar? Ini kayak sidang disertasi ini gitu. Diuji oleh 7 orang, diuji oleh 6 orang Pak. Saya cuma moderator. Kamu juga nanya tadi gitu. Tapi kan nanya pertama. Nanya kita kan tipis-tipis aja. Nanya kita kan tipis-tipis sambil pengakuan dosa. Kan kita selipkan pengakuan dosa aja Pak, dulu maaf Pak saya kita. Tapi emang itu sangat disadari Bang. Maksudnya gini, Bang Dede punya paradigma yang walaupun bagian dari pemerintahan hari ini ya. Tapi sebagai seorang pemikir kan berbeda. Tradisinya Bang Dede kan berbeda. Termasuk juga misalnya menghadirkan Najwa misalnya, kan dengan kesadaran bahwa Najwa pasti nanya yang tajam-tajam Pak. Karena tadi mewakili konstituen kan? Jutaan orang di belakang. Kata nggak apa-apa. Ya justru kita harus jawab keingintahuan dari yang tajam-tajam tadi kita harus jawab. Artinya presiden percaya diri betul loh Bang ya. Maksudku percaya diri, menguasai isu. Termasuk juga misalnya ide menghadirkan Mardigu itu dari Pak Prabowo sendiri. Gimana Mardigu kita hadirkan nggak gitu? Pak nanti nanya aneh-aneh Pak gitu misalnya gitu. Ya nggak apa-apa kita jawab. Oh ada yang bersuara kayak gitu Bang. Nanti nanyanya aneh-aneh Pak. Nggak apa-apa kita jawab. Wah soal di forum itu Mardigu nanyanya nggak aneh-aneh itu pilihannya Mardigu. Tapi presiden sudah bersiap untuk pertanyaan yang paling aneh sekalipun dari Mardigu gitu loh. Tapi ternyata pun itu terukur semuanya kan. Semua terukur. Nah yang mungkin tadi kalau kembali ke Mbak Nana tadi Bang. Mbak Nana kan bisa sampai aku lihat panjang dan berkali-kali mencoba diyakinkan oleh presiden soal penyiraman ini ya karena mungkin bukan hanya Manana tapi kita semua juga melihat kerancuannya terjadi di depan mata kita gitu. Apakah itu juga kan sesi off the recordnya lebih panjang Bang dari ini nih Bang. Itu tapi sebenarnya sisi off the record tidak berbeda dengan sisi on the record. Cuman pendalamannya aja kan kalau sudah nyebut nama, nyebut apa segala macam di sisi off the record. Jadi sebenarnya ketika sebelum mulai acara itu kan saya duduk tuh dengan para penanya untuk ngatur flow, siapa yang tanya duluan, siapa yang terakhir, dan Nana udah open dari awal dia mau nanya ini dan itu di depan, jadi itu bukan colongan gitu loh. Dan di depan panitia, di depan segala macam. Panitia. Iya kan gitu. Panitia itu untuk apa Bang? Abang mau mengecek pertanyaan orang-orang ngatur ini? Ngatur flow. Bukan untuk mengintervensi dan mengontrol. Enggak ada satupun yang diintervensi, nanya aja. Kalau pertanyaannya kan termasuk juga mengelompokkan biar searah. Jadi kalau pertanyaan soal BOP nanti sesi keduanya lanjut dengan pertanyaan yang mirip gitu. Jadi biar sistematis ya. Iya, biar agak sistematis lah, enggak 100% sistematis juga tapi biar agak sistematis. Jadi itu bukan pertanyaan colongan. Pertanyaan yang memang sudah dia sampaikan
di awal, saya mau nanya ini gimana? Ya nggak apa-apa, tanyain aja. Dan pernyataan presiden waktu itu kan memang usut aja, usut, nggak akan ditutupi, buka. Sampai aktornya Pak jangan hanya sampai bilang iya buka. Dan sebenarnya ketika besoknya kan nggak expect gitu, bahwa ternyata pelakunya adalah dari institusi mana, kan nggak ada yang expect malam itu. Oh, itu kan belum ada Bang ya? Belum ada perbedaan Puspom TNI dengan belum ada. Kabais mundur itu belum ada. Belum ada. Tapi kan akhirnya pemerintah membuktikan bahwa ya nggak main-main juga soal ini. Nggak main-main soal ini, dan yang bertanggung jawab juga sampai di level institusinya, di level yang itu bidang 3 loh yang tanggung jawab itu mundur ya. Belum tentu dia terkait dengan kasus itu, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban dia mundur. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang belum banyak disampaikan di publik itu dari ceritanya presiden ketika off the record itu. Sampaikan aja lah ya off the record, tapi ya sampai presiden sebenarnya itu sudah perintahkan tuh dari institusi manapun yang memang melakukan tindakan korupsi, backing segala macam, berhentikan. Ternyata ada Pangdam yang diberhentikan karena backing ilegal. Tambang. Iya, bintang 2. Backing illegal logging juga. Ada bintang 2 Angkatan Laut juga diberhentikan karena backingan juga. Dan ini kan kayaknya baru di pemerintahan beliau nih. Cuman nggak digembar-gemborkan kan. Tapi karena sudah ada kasus ini ya mungkin nanti akan dibuka juga. Ada yang level kolonel yang diberhentikan karena begini-begini juga gitu loh. Jadi bersih-bersih institusi itu memang sedang dilakukan, cuman nggak digembar-gemborkan. Tapi mungkin karena sudah terbuka, nanti kalian akan tahu tuh nama. Saya nggak enak lah ngomong. Pak Presiden ngasih tahu nama orangnya, jabatannya apa ngasih tahu. Tapi kan karena off the record nanti kalian cari aja beritanya. Siapa yang diberhentikan ada. Ini yang Pangdam ini Bang. Yang Pangdam kalau Angkatan Laut tuh Komando Daerah Laut apa namanya? Kolanmil bukan. Ya ada Komando Daerah Laut lah. Komando Daerah Laut itu Kolantamal. Itu tuh bintang. Nggak tahu lah Bang. Itu Abang ini bintang. ngasih beban yang kita Iya, kalian cari aja. Ini off the record, saya nggak bisa terlalu teknis nih. Bukannya lu apel nama-nama Enggak, jenderal. kalau ini kan nggak ngerti Angkatan Laut. Iya. Dan nggak Budi bisa spesifik AD Bang. Iya. Saya nggak bisa terlalu teknis, tapi nanti pasti akan ada berita. Jadi bahwa presiden itu memberikan arahan yang nggak benar dihukum, diberi sanksi atau diberhentikan, itu sebenarnya lagi berjalan. Off the record, presiden punya hipotesa nggak soal pelaku penyiraman ini? Off the record ya Bang. Karena kalau presiden seperti peristiwa Agustus tahun lalu, presiden punya hipotesa. Presiden tuh ini bisa dari mana aja, dari pihak mana aja, termasuk dari pihak luar pemerintah. Bayangan presiden pada Hari itu. malam itu kan lagi dicari nih waktu itu. Ini bisa dari mana aja, termasuk bisa juga false flag. Jadi ini dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintah, bisa juga. Tapi membuka segala kemungkinan pada saat itu. Tapi bukan berarti kemudian. Tapi kalau misalnya dari pemerintahan sekalipun, dari institusi usut, bongkar. Ya itu yang diminta oleh Nana. Bapak tidak akan melindungi orang-orang ini, tidak akan menghentikan, tidak akan langsungnya besoknya langsung ada yang bertanggung jawab kan. Langsungnya. Tapi Abang melihat sejauh ini Bang ya proses penyiraman ini yang kita sudah sampai hari inilah paling tidak ya. Di masa halal bihalal beberapa hari setelah Lebaran ini, Abang melihat makin rancu atau makin clear sebenarnya? Nggak mungkin ada orang yang mencoba untuk membuatnya menjadi terlihat rancu. Tapi menurut saya sudah fokus nih, pelakunya sudah ketahuan, dari institusinya sudah ketahuan. Nah, tinggal proses hukumnya nih yang ditunggu oleh publik, dan proses hukumnya kan sudah dijalankan nih. Sedang dalam proses ini, nanti akan ketahuan. Tidak hanya mereka mungkin, karena presiden buka ada apa di balik ini. Jadi mungkin yang di atasnya juga mungkin akan ada yang dibuka, akan ada yang kena gitu. Kalau tuntutan masyarakat sipil yang ingin membawa proses ini ke peradilan umum gimana Bang? Kalau menurut Abang, karena ini kan melibatkan tadi kan oknum anggota. Saya sih nggak mau ikut campur dalam soal proses hukum sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada mekanismenya bisa dituntut di peradilan umum, ya kenapa enggak? Kalau dimungkinkan mekanismenya dituntut di peradilan umum, kenapa enggak? Tapi kalau nggak ada mekanismenya, ya ini kan kita tergantung nih mau tunduk ke dalam bidang hukum yang mana nih. Tapi kalau memang harus di auditor militer, ya
sudah dituntut di auditor militer gitu loh. Di dua-duanya proses hukum yang sah secara Semuanya proses undang-undang ya? hukum dan ada sama-sama proses hukum kan. Ya. Cuman kan tunduknya pada proses hukum yang mana nih? Kalau memungkinkan di peradilan umum kenapa enggak juga kayak gitu. Jadi saya nggak ngelihat sesuatu kalau yang namanya di Indonesia nggak ada censorship, nggak ada konsekuensi apa-apa ketika memelintir informasi ya masuk akal kalau ini atau cara orang Padang itu cerita begalau gitu. Ada 5 perspektif dalam sebuah cerita tuh bisa begitu tuh. Ada 2 perspektif, 3 perspektif dalam sebuah cerita tuh bisa begitu karena oke gas ini aja dulu Banyak kali banyak yang bukan kan. Iya. ada juga banyak. Gemo ini ada 5 orang ke sini ngaku dia penciptanya semuanya. Ya, itu Bang, kan. Tambah satu lagi Lucien terakhir dari Majalah Tempo. Nah, terus gimana cara memverifikasinya kan? Siapa pula Gemo ini? Iya, siapa? Bang, tapi ini ada buatan asing ternyata kan. ada pula Ada intervensi formulasi gini kan. Gemo ini ternyata. Iya, ternyata nggak 100% TKDN bosnya kan. Ada pula barang impor di sini. Menurut Tempo. Enggak, tapi kalau saya yakin itu semua produk dalam negeri. Dan Yang mana istilah nih? kata pertamanya juga produk dalam Si negeri. Gemoy. Iya. Oh iya, itu udahlah. Itu Iya, vokal itu. kerja Nggak usah lah, abang. Bang. Abang Udah kan capek, apa? Bang. Produk dalam negeri. Aku tahu abang juga tahu, cuma udahlah. Capek juga orang. Kalau menang kan saudara banyak, Bang. Saudara banyak. Iya. Iya. Kalau kalah ini sendiri semua kan. Kita, kan. Bang, tapi apakah gini Bang, karena belakangan ini banyak juga orang merasa ada gejala censorship, penyiraman itu bisa menimbulkan efek ketidakbebasan orang berbicara, ketakutan orang dalam berekspresi. Apakah peristiwa konferensi meja bundar Hambalang itu bisa mengkompensasi perasaan-perasaan terkait itu, Bang? Tanpa ada diskusi meja bundar itu pun sebenarnya sebagian besar masyarakat nggak ngerasa ada censorship untuk berbicara kan? Maksudnya Nggak dengan apa yang terjadi dengan kawan kita aktivis kontra. Nah sekarang pertanyaannya, fakta bahwa memang terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap teman aktivis kontras, tapi yang lain berhenti bicara nggak? Bahkan ini dijadikan alat untuk menyudutkan pemerintah kan? Tapi kan kita biji getar juga Bang dikit ya kan. Nah Takut sekarang juga. misalnya gini, lebih apa gitu? Lebih masuk akal Usman Hamid yang takut apa Andre Indonesia yang takut? Kalau dari level makom, impact dan segala macam. Iya sih. Rocky harusnya paling Atau takut, Rocky Gerung gitu. Atau kalau influencer misalnya DJ Doni berhenti ngomong kasar nggak? Salim Dower berhenti ngomong kasar nggak? Tio ketua BEM berhenti mengkritik pemerintah nggak? Jadi kadang-kadang sebuah isu ada yang menderita gara-gara isu, tapi penderitaan orang itu dipakai jadi alat untuk kemudian menuding balik pemerintah. Padahal ketika dia menuding balik pemerintah itu kan dia lagi ngomong menjelekkan pemerintah, toh nggak takut? Tapi itu nggak menimbulkan ini Bang istilah chilling effect. Jadi maksudnya Apa? chilling effect itu kita jadi takut, jadi meredam emosi dan keberanian kita karena kita tahu Nah, sekarang saya konsekuensi tanya, yang mungkin kita. Total politik jadi takut nggak? Keluar rumah jadi takut nggak? Sempat sih Bang. sempat. Tadi kan kasih Sempat ada Bang. Jadi takut nggak? Sempet Bang, karena kan censorship itu kan bukan hanya datang dengan kekerasan, Iya, iya. datang dengan senyuman juga ada Bang. Karena Ya, kita ini Bang, apalagi kita Bang ya. Apa namanya? Kalau diancam di ini kan fitnahnya kan pendukung rejim. Kena pula kita ancaman kan? Nah, pendapatannya pendukung rejim. Iya, enggak, itu belum Bang. belum kan. Iya kan itu fitnahnya nggak berbanding lurus sama pendapatan Bang. Kan? Nah, kan fitnahnya kan pendukung rejim, ya kan? Kena pula kan sama dapat nggak enaknya nih Bang. Iya. Nggak, sebenarnya- pendapatan enggak kan? Tapi jadi akhirnya kita kita berkonsekuensi kalau kita bicara hal-hal yang agak sensitif seperti Bang Andri dan teman-teman lakukan, apakah kita Tapi saya bisa pertanyaan terdampak sekarang. apa enggak gitu? Andre Yunus habis bicara apa sih sebenarnya? Apa yang Nah, itu persis habis dia lakukan apa sih sebenarnya? Kan kalau ngelihat background Iya maksudnya track time recordnya seriesnya kan kita ada melihat apa? soal militerisme, Undang-undang TNI yang di hotel itu dulu loh, Bang. undang-undang TNI, Tapi kemudian kan keterlibatan militeris. sudah lama sekali dan undang-undangnya udah gol pula. Ya, tapi kan core isunya kan tetap soal militerisme kembali ke ranah sipil. Itu kan isu juga isu sepanjang tahun. Iya sih.
nggak ada undang-undang juga isu-isu militer ini tolak militer juga dari teman-teman Prodem itu apa? Memang Teman-teman itu tradisi diskusinya memang. Diskusinya itu terus gitu. Iya. Sama kayak di pihak lain dulu. Zaman SBY aja udah ada Bang, Iya. ya, masalah ini. Padahal SBY paling demokrat Iya. ya kan. Saya tuh cuman bilang begini. Kita nggak tahu ya ini tuh sampai di level mana, tapi tindakan-tindakan yang tidak proper ini selalu terjadi loh. Di level paling ekstrim sampai di level yang ya nggak terlalu ekstrim. Misalnya yang ekstrim misalnya Munir. Itu di pemerintahan yang dulu. Itu zaman Bu Mega tuh. Diusut dicari juga orangnya. Tapi apakah misalnya orang puas dengan siapa yang bersalah, siapa yang dihukumnya, wallahu alam. Tapi dicari orangnya. Ada yang dihukum. Ada yang dihukum. Waktu zamannya PSB itu ada pasukan khusus yang menyerbu penjara Cebongan. Oh iya betul. Ada yang dihukum. Dan waktu itu jelas sekali motivasinya memang perselisihan di level bawah aja itu. Iya betul. Tapi orang memikirkannya udah sampai ke level negara. Itu yang ekstrim satunya kan. Iya kan gitu. Ekstrim satunya kan. Di level negara nih segala padahal itu perselisihan benar-benar perselisihan di akar rumput ya Bang. Di akar rumput ini. Perselisihan di akar rumput ini. Tapi yang satunya memang kebetulan punya pasukan tapi menyerbu ke. Iya betul. Di zamannya Pak Jokowi ada kasus penyiraman Novel Baswedan. Ada yang dihukum juga. Persoalan puas tidak puas itu urusan lain tuh. Tapi ada mungkin. Nah, yang sekarang ada kejadian kayak gitu lagi, tapi dalam hitungan hari kebuka. Apalagi DPR solid dan kompak kemarin. Iya kan? Mau bikin panja bos ya. Dalam hitungan hari gini loh. Kan jarang. Saya bisa bilang jarang loh. Dari sisi pemerintah proaktif. Kan sebenarnya kalau mau semua itu dalam hitungan hari bisa kebuka. Iya. Tapi biasanya ya lama prosesnya, ada yang berbulan, ada yang bertahun prosesnya untuk dapat siapa tersangkanya. Tapi ini dalam hitungan hari ketahuan. Ya soal Munir aja kan panjang sekali kan Bang prosesnya kan Bang. Panjang sekali. Dan ini langsung ketahuan. Ini langsung ketahuan tuh gara-gara pemerintah atau gara-gara masyarakat sipil? Gara-gara political will kan? Ya, polisi ya bekerja. Dan DPR political will bekerja. ini dapat perintah langsung secara terbuka dari presiden. Polisi bilang dapat perintah dari presiden untuk ngusut ini. Presiden sendiri ngomong saya perintahkan usut tuntas. Ya besoknya kalau presiden sudah ngomong gitu semua lembaga negara yang berkaitan bekerja semua untuk mengungkapkan ini. Jadi ini justru harusnya jadi bukan penyiramannya jadi contoh, tapi penanganannya harus jadi contoh. Bisa cepat dan pemerintah buktikan cepat. Dan ada tradisi tanggung jawab baru yang dimulai. Mau terlibat nggak terlibat, mau terkena isu, tapi kan itu di bawah institusi dia letakkan jabatan. Itu bintang 3 loh yang letakin jabatan tuh nggak main-main loh itu. Itu yang letakin jabatan tuh bintang 3. KBI sih Bang ya. Bintang 3. Ini bukan melati 3, bukan melati 2, bintang Bang, 3. tapi presiden sempat berpikir bahwa ini sebuah aksi kontra intelijen nggak Bang? Maksudku dilakukan untuk memang mendiskreditkan pemerintah dan institusi militer gitu misalnya. Ada pikiran itu dari presiden. Kan makanya dia bilang bisa jadi false flag. Oh false flag. False flag. Tapi buka aja nanti biar ketahuan siapa. Ya kan kalau sebelum ada hasil penyidikan kan semua opportunity semua orang membuka kan. Ya. Tapi sekarang yang karena ini sudah mulai kelihatan koridornya, relnya, ya kita ikuti koridor dan rel yang ini. Tapi kalau kita ingat ya Bang ya, diskusi meja bundar ini tradisi yang selalu dilakukan presiden gitu ya. Ketika ada kejadian-kejadian penting lah. Agustus waktu itu langsung bikin. Ya. Kan? Sekarang bikin gitu kan. Ini untuk yang begini nih menghadirkan diskursus ruang publik ini cukup responsif lah gitu. Ini perlu kita apresiasi lah kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Iya. Oh ya harus diapresiasi. Kepala Bakom, menghadirkan Skap Teddy ya. Ini menurutku langkah yang ini maju ya. Iya,
bagus gitu. Seskap Teddy, Angga Ini adlibs Raka. atau apa? Enggak. Kalau tadi Sonlab, Adlibs bang. Ini bridging ke pertanyaan berikutnya. Oh, berisi itu ya. Karena gitu. Kayak kita umbang pun bisa jadi bridging bang sini bang ya. Gue perkuat sebelum lu bridging. Karena di zaman-zaman sebelumnya, selain zaman Gus Dur yang punya acara dialog di sholat Jumatan, bang, kan nggak ada dialog-dialog keterbukaan seperti ini. Paling gampang kan jadi pemerintah ada kejadian gede kan diam bang. Iya. Iya, habis itu orang kan lupa sendiri kan gitu kan. Atau suruh atau suruh menterinya ngadepin masuk ini. Pasang martir kan. Iya. Ya dan dalam hal ini presiden sendiri gagah berani menghadapi orang untuk tarung pikiran gitu. Dan nggak ada censorship situ bang ya. Nggak ada. Itu perlu kita apresiasi lah apa yang dilakukan Jadi Angga Raka Teddy ini. Ayo Bang, gimana? Enggak, coba apa pertanyaannya apa? Enggak, jadi apa tadi Abang dulu? Gini. Daripada Abang lupa lebih Iya. enggak ada gunanya. Coba kalau saya kalian lupa. cek. Kalau pemimpin-pemimpin yang mengaku demokratis dari negara-negara yang mengaku mereka negara demokrasi pernah nggak seterbuka ini? Albania kemarin dilemparin kantor ininya Bang. Gue nggak yakin Donald. Kantor Perdana Menteri Albania bos. Kan yang Tapi paling kalau Trump yang kan dihadapin bang ke Trump bang. Ya, tapi nggak 4 jam. Hantu Pak. dia Tapi tambahin. nggak 4 jam. bos. Oh iya betul. Di sekretari. Nggak 4 jam, kan? sekretari aja. Betul. Gitu. Dan itu dia monolog aja itu. Bukan perang pikir. Kalau ini perang pikir. Karena bos. dia ini itu kayak preman terminal lagi ngancam-ngancam orang aja itu. Gus Dur lu ngadepin bang setiap abis Jumatan dia bareng Iya, ini itu bareng kan dia. tradisi. Makanya saya bilang Yang dari bikin negara-negara Om Muryadi mulus ini, negara-negara white supremacy ini Oh supremasi. dan negara-negara yang mengaku paling demokratis itu ada nggak pemimpin mau ngelayanin pertanyaan-pertanyaan kayak gini 4 jam? Iya. Itu yang on air loh. Kalau Di Trump, suasana tanpa ancaman ya bang ya. Di suasana seperti itu. kalau Nah, Trump lebih ke sirkus itu bos. iya. Ya, betul. Dia Atau suka sih. atau misalnya kan paling mungkin mereka interview one on one Ya. Ya betul. 45 menit, Ini keroyokan bang. satu jam. Ini 4 jam. Makanya saya bilang kemarin tuh ada yang komentar, ini kan semua settingan. Lu sutradara mana yang nyeting tanya jawab 4 jam? Ya, emang bisa disetting Mbak Najwa. Ya makanya. Ya makanya. Itu kan juga merendahkan orang-orang yang hadir. Betul, emang Mbak Eno bisa lu petir. Mereka Khatib Basri bisa di Kalau Bang Jeli kan tukang suruh. Iya, emang kalau Bang Jeli tukang setting dulu bang. Fox kan. Enggak, tapi Dede Basri gimana? Dede Basri emang bisa. Bang Dede nggak bisa. Nanti nanyain soal ini aja ya. Atau misalnya Bang Dede cuma paling maksimal dia mengukur suhu. Iya. Dan dia atau udah Mardigu. Itu lebih gak kenal kita. Ya, atau misalnya si yang Muhammad Faisal. Jadi ini kan juga merendahkan orang-orang yang hadir kalau bilang seperti Dan dari bukan sisi orang tukang suruh semua bang ya. bukan. Iya. Makanya saya bilang ada gradasinya. Ada yang pro pemerintah. Bang Celi kan partai Golkar. Iya. Iya mau bagaimanapun. Dia pro pemerintah. Mazhabnya bisa beda sama presiden tapi dia pro pemerintah. Ada yang di tengah-tengah lah. Ada kayak Mbak Eno, dia nggak terlalu frontal dengan pemerintah tapi dia juga nggak terlalu dekat dengan pemerintah. Jadi bisa setuju bisa tidak setuju di tengah-tengah. Bang Dede juga tengah-tengah lah. Iya tengah-tengah. Tapi ada yang kayak Najwa yang relatif konsisten, vokal dan frontal terhadap Sebagai jaksa. iya sebagai Devil's advocate. jaksa swasta ini kan. Swasta. Jadi private prosecutor ini kan. Private attorney. Attorney ya private attorney. Private attorney ini. Tapi itu semua ditampung, keragaman itu ditampung. Orang kadang-kadang mikir bahwa yang objektif itu adalah ya kita hadirkan saja semua yang jadi lawan. Ya kan belum tentu yang jadi lawan itu juga objektif. Bisa saja dia semua kebencian tentang ngapa-ngapain dia di sana. Ya, kita kan mau sebuah tukar pikiran dan tukar pandangan yang beradab. Belum tentu juga. Belum tentu juga yang mendukung ini udah terpuaskan dahaga. Belum tentu juga. Curiosity-nya Makanya ngejar. Itu Mbak Eno ngejar. Iya. Muhammad Faisal ngejar dia. Bang Dede juga ngejar, gue lihat beberapa kali. Ini uangnya dari mana? Oh itu restitusi pajak pak. Iya dan dia kasih Gitu-gitu tahu. kan. Dan kalau tergantung pak katanya. Kalau ada restitusi nggak segini, kalau tanpa restitusi segini. Tapi itu kan ngejar. Iya. Dan fair aja dalam Dan dialektika ya, Bang, menguji konsistensi pernyataan presiden. Dan ini kan nggak mudah. Coba sekarang cari pemimpin-pemimpin yang mengaku demokratis yang tahan melakukan ini. Iya. Nggak banyak. Kalau Erdogan itu di sebelah istana presiden itu ada perpustakaan. Nah di lantai 1 perpustakaan itu ada semacam kayak bangunan
teater yang ke bawah gitu loh. Jadi ada Amphitheater. ya semacam amphitheater itu. Kalau menurut cerita orang perpustakaan ke saya, itu setiap bulan Erdogan duduk di sana. Mahasiswa-mahasiswa, para pengunjung perpustakaan tuh duduk di sana. Nanya apa aja ke presiden. Ada public hearing gitu Bang ya. Ada public hearing, nanya apa aja ke presiden. Tapi itu kan juga tradisi yang bagus gitu. Iya. Jadi kalau ada tradisi yang bagus, kenapa? Oleh pemimpin yang dianggap otoriter, diktator. Putin juga pernah melakukan round table seperti ini. Kalau dulu Hugo Chavez itu punya namanya Allo Presidente. Jadi orang ini jadi buyar kita pikiran mana yang demokratis, mana yang terbuka, mana yang transparan. Iya sih. Sudah buyar kita mikirnya. Banyak pemimpin-pemimpin yang dicap jauh dari demokrasi oleh orang-orang white supremacy ini. Orang-orang yang terkena virus demokrasi ala barat ini. Tapi ternyata berani menghadapi masyarakatnya. Berani menghadapi audiensnya. Problemnya Bang, apakah intensi presiden yang sangat terbuka dan berani menghadapi kritik ini juga dilakukan oleh jajarannya, menteri-menterinya, dirjen-dirjennya. Tapi kan kalian juga bisa lihat bahwa banyak menteri-menteri yang berani duduk di sini. Mungkin nggak semua, tapi ada lumayan banyak menteri-menteri, wakil menteri yang berani duduk di kursi panas ini kan, dan berbicara apa saja, bahkan berbicara yang mungkin bukan tupoksinya dia. Tapi selama itu dalam kerangka membela, saya lihat Bang Nusron membela MBG kan, menteri itu pakai ayat gitu, Al-Maun ini kan. Viral pula Bang. Gimana viralku? Viral kan Allazi at'amau min ju' katanya kan. Gitu. Mengasih makan orang lapar kok katanya gitu. Ada ayatnya. Itu sampai jadi diskursus di diskusi buka bersamanya ini Bang. Freedom Institute kan. Celi dan kawan-kawan. Tapi itu kan sebagai bentuk tanggung jawab karena presiden seperti itu, menteri-menteri juga mengikuti gerak langkah presiden. Iya. Tampil ini gestur yang baik sebenarnya. Ya, jadi presiden kasih contoh, menteri-menteri presiden aja kasih contoh tuh. Nangkap bola, giring bola, lempar bola. Lu pemain di depan kan harusnya lebih agresif lagi untuk giring bola kan gitu. Iya. Jadi jadi ada juga leadership by by example. By example. Jadi kepemimpinan dengan memberi contoh itu. Jadi menteri-menteri pikir presiden aja berani kayak gini, masa saya nggak berani? Iya. Malu saya gitu. Harusnya kan saya yang di depan presiden gitu. Iya. Even kalau tapi kan ada orang yang mampu mengambil contoh, ada yang enggak juga Bang. atau misalnya begini. atau merasa ada kemampuannya harus diperintah dulu baru gerak. Atau bisa juga kan begini. ukur kemampuan belum Iya. tentu semua punya kemampuan agitasi. Gitu juga yang harus kita presiden. pahami, tidak semua punya kemampuan misalnya public speaking. Iya. Tidak semua juga punya mentalitas untuk ada di depan Betul. kamera. Ini kan bukan sesuatu yang bisa dipelajari nih. Betul Bang. Bener-bener. Ini kan learning by doing ini. Bakat alami. Ada bakat, ada pengalaman, ada jam terbang kayak gini-gini gitu. Kalau orang kayak Mr. Q, Fahri Hamzah, senang dia. Natalius Pigai, Senang gitu dia. kan. Senang dia. Gua mamam lu tanya Kalau apa aja. kalian nggak undang dia nanya, kalian musuhan sama saya, kok saya nggak pernah diundang lagi, bisa begitu kan gitu. Tapi ada juga orang yang tidak terbiasa tampil, kalau diundang ditanya, kalian musuhan sama saya, kok saya diundang? Ada apa kamu bunuh saya ya? Ya, apa pertanyaan lu tadi tuh? Nah itu saya tunggu nih kan, daripada saya lupa kan. Nanti kan. Nah tapi gitu Pak, bridging yang tadi gitu bahwa ini sebuah arena perang pikir lah dari Presiden Prabowo gitu. Tapi kan problemnya gini Bang, kalau kita lihat belakangan ini dan termasuk bagaimana strateginya Pak Prabowo memenangkan pemilu gitu ya. Dulu di 2024 memori orang itu tidak menyukai Pak Prabowo itu bukan karena macannya gitu. 2 kali jadi macan kalah. Gitu. Bukan adu perang pikir. Bukan dalam arena perang pikir ini, tapi memang justru Pak Prabowo yang berhasil menyentuh hati gitu daripada publik gitu. Lewat berbagai macam kita nggak bilang goyang gemoy, tapi goyang gemoy ini adalah sebuah pesan kampanye, ini orang yang dekat dengan kita kan gitu, orang yang
juga melakukan hal yang kita senangi. Kan sebenarnya poinnya itu, Dan itu bukan Pak Prabowo banget di pemilu-pemilu sebelumnya. sebelumnya ini Pak Iya. Prabowo yang perang pikir gitu. Tadi kan kita udah puji nih Bakom dan Letkol Teddy yang sudah hari ini tuh saya lihat, wah ini kayaknya mungkin disadari oleh Letkol Teddy gitu. Dengan Pak Prabowo belusukan lihat rumah orang segala macam yang kembali lagi kepada arena permainan Pak Prabowo yang kayaknya ya, apakah itu disadari atau enggak di 2024. Misalnya Bang, salah satu yang diingat, Pak Prabowo dibilang 11 dari 100 itu. Iya. Itu kan mukanya kayaknya Orang iba ya. Dan legowo gitu menerima orang yang udah mengubah lanskap politik. iya merubah lanskap politik, dan itu yang mengatai Pak Prabowo adalah di persepsi publik adalah orang yang dulu pernah dibantu oleh Pak Prabowo. Dan itu zalim. Dan itu zalim, itu yang tidak tahu terima kasih dan lain-lain. Itu yang membuat hati orang tuh apa istilahnya nih Ya. lintuh gitu. Artinya maksud lu adalah formula kemenangannya Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo dicintai dan dipilih adalah formula yang tidak seperti formula konferensi meja bundar, maksud lu gitu. Iya, ini perang alam pikir. Alam pikir. Iya, ini he changed the winning strategy gitu, Bang. Itu yang saya tangkap gitu loh, Bang. Iya. Jadi kita harus memahami bahwa tidak ada faktor tunggal untuk segala sesuatu. Bahkan dalam menjalani proses jangan dengan faktor tunggal itu terus. Saya sebagai konsultan politik paham betul ketika dalam konteks elektoral yang harus dimenangkan itu hati, bukan pikiran. Iya. Itu rumus yang hari ini cukup manjur lah. Iya. Untuk memenangkan hati itu rumus yang bukan cukup manjur tapi sangat manjur. Kayaknya itu Belum ada obatnya Bang ya. aksiomanya itu kayaknya kan. Iya. Tapi bukan berarti hati dan pikiran itu nggak ada sambungannya. Bukan berarti itu terputus dan dua hal yang saling menegasikan, enggak. Iya. Itu dua hal yang sebenarnya saling berhubungan. Yang harus kita ingat juga bahwa ada memang klaster masyarakat kita yang memang dahaganya itu dahaga informasi. Ya. Dahaganya itu curiosity gitu loh. Keingintahuan terhadap kenapa ini dilakukan. Apa yang sudah dilakukan. Kelompoknya ada itu. Itu middle class ini Ya, kan. Bang? ukurannya bisa besar, bisa kecil, tapi kelompok itu ada. Dan memang harus ada waktunya presiden menyediakan waktu buat kelompok ini. Oke. Kelompok yang ya kita nggak bisa sebut sebagai kelompok epistemik lah, tapi kelompok yang memang harus diisi itu keingintahuannya yang harus dijawab. Kalau kata Dede Basri, certified complainer. Nah, ini kelompok kelas menengah yang atas nih Bang. tukang komplain profesional. Iya, tukang komplain tersertifikasi. Sertifikasi. Iya, profesional complainer. Orang-orang ini kan harus diisi itu keingintahuannya. Jadi karena buat dia sentuhan-sentuhan itu mungkin udah selesai. Iya. Misalnya kalau presiden nengok rumah orang miskin, presiden ngebangun jembatan, presiden ngasih makan, buat mereka bukan sesuatu yang mereka inginkan. Yang mereka ingin tahu kenapa Anda lakukan ini. Kenapa anggaran MBG segini? Iya. Kenapa Anda gabung BOP? Oh. Kenapa Anda tanda tangan ATR dengan Amerika Serikat? Kan yang yang mau diisi ada itu Karena- dan kelas itu tuh ada gitu. Jadi Karena mungkin produk daripada kebijakan Pak Prabowo ya memang kayak begitu. Kalau Pak Jokowi dulu ya Bang, sorry ya. Karena produknya infrastruktur yang optikal, ketika dihantam soal Lampung jalan jelek dulu ada medsos influencer dari Australia kalau nggak salah. Dia tinggal naik mobil Jawab di pakai situ, optik. dijawab pakai optik karena produknya juga intangible dari Pak Prabowo gitu ya Bang ya. nah kalau ini misalnya betul. untuk kalangan penerima manfaat MBG misalnya, Pak Prabowo nggak perlu kasih penjelasan. Tuh mereka nikmati sehari-hari. Ya, memang ada yang di bawah standar tapi itu kan nggak banyak. Tapi sebagian besar itu kan orang menikmati dan berterima kasih soal MBG. Orang tua terbantu, guru-guru terbantu. Ya itu maksud saya Bang. Anak-anak tuh terbantu. Itu kan bagian dari menyentuh sisi emosional. Itu yang saya maksud. Tapi Bang. di forum itu nggak pakai rumus itu. Iya. Rumus itu yang hadir tuh nanya, Pak anggarannya segini Pak, dari Perang mana pikir. anggarannya Perang gitu. pikir, Jadi dari sini. Jadi
Oh tergantung pesertanya kan, nih peserta nasional semua. Ini kan ya? battle yang agak berbeda gitu. Iya. Nah nanti begitu konteksnya election, mungkin porsi memenangkan hati itu jauh lebih besar daripada memenangkan pikir gitu. Balik lagi ke migacuan lagi. Iya, tapi Prabowo, kalau kan? dalam konteks kadang governing, yang ribut ini kan yang certified complainer tadi. Yang di bawah-bawah ini yang bagian besar mayoritas ini kan nggak ribut. Ini melayani certified complainer nih berarti Ini ya? melayani certified complainer. Melayani yang sedikit yang Ya kita nggak tahu lah. Sedikit atau banyak cuma dia punya etalase untuk bicara dan marah-marah lah. Gitu. Karena dia protes untuk apa aja. Protes untuk ini, protes untuk itu, tapi nanti dia nikmati juga. Ya, kan kalau Certified complainer ini ada juga yang maki-maki pulau reklamasi. Tapi pas musim sepeda dia sepedanya ke pulau reklamasi, foto-foto di jembatan pulau reklamasi itu. Dan itu orangnya ratusan bisa saya sebut namanya itu. Reklamasi pik ya Bang? Iya. Termasuk gubernur tapi ketika sekarang ada juga. kebijakan yang merugikan, dianggap merugikan oleh mereka, ya mereka bunyi aja. Mereka kan gitu. bunyi aja. Ya, Gitu Bapak Gubernur juga pernah sepedaan di Iya. jembatan di itu reklamasi. Iya, sama. Jadi kayak dulu misalnya yang demo Taman Mini, pembangunan Taman Mini, itu kan cucu-cucunya anaknya jalan-jalannya Taman Mini. Iya. Yang demo pembangunan Ancol, anak dan cucunya jalan-jalannya ke Dia Ancol. Ada bahan anaknya dulu yang bapaknya anti Taman Mini, sekarang mungkin dia pasti pro Taman Mini di bawah perusahaan dia. Namanya Pandu Syahrir Bang. Iya. Bapaknya Karena demo Malawi juga. demo anti Taman Mini. ada kawan yang keluarganya anti Jokowi gitu ya. Coba ya menikmati juga ketika tol pulang kampung Iya, itu maksud saya ngata-ngatain itu tol begitu. terus ya. Iya, gitu. jadi mereka itu yang ingin dipuaskan itu kan dahaga informasi dan keingintahuan sebenarnya. Tapi saya bilang sedikit tadi Bang karena konteksnya kemarin kita Mariko Marbun di sini menurut dia dari survei yang pemilih tipe itu minoritas katanya. Iya, iya. Tapi bukan berarti karena jumlahnya tidak banyak terus tidak dilayani sama sekali. Betul. Toh presiden juga nggak tiap hari begini kan. Nah abang bandingin gini Bang, gimana Pak Prabowo, ini bukannya gimana Bang ya, membandingkan aja Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam mengentertain certified complainer ini gimana Bang? Kalau abang lihat sebagai lesson learned lah. Saya kalau kalau tipikalnya Pak Prabowo itu panglima perang. Jadi dia ikut dalam pertempuran. Berdiri di depan. Kalau lagi ini tuh di depan. Ini dadaku mana dadamu kan? Itu Ya kan? pakai baju zirah apa segala macam, tapi wah ini pasukan paling Kuda di atas kuda dia. Bang. paling depan dalam menghadapi perang pikir. Kalau Pak Jokowi itu ke strategis, dia Zugeliang dia. Dia perencana orang yang menyiapkan strategi, desain segala macam, nanti yang tempur ya pasukan itu. Oh. Makanya Pak Jokowi punya banyak sekali influencer yang berdedikasi. Punya Denny Siregar, punya Ade Armando. Iya, gitu. Berdedikasi di masanya. Iya, berdedikasi. punya Ngabalin ya Bang ya. Iya kayak gitu. Di masanya Bang. Jadi kayak gitu. Harus Jadi spesifik. dan itu orangnya terang-terangan kan. Jadi diundang oleh presiden, makan siang sama presiden, bicara, besok bertempur mereka. Punya Pak Butet. Jadi mereka dapat informasi, besok bertempur mereka. Iya betul. Kayak Pak Jokowinya nggak ikut dalam Pak Jokowinya pertempuran. tidak menanggapi orang itu. Tidak ada di pertempuran. Iya. Tapi beliau merencanakan, mendesain semua itu pasukannya tempur. Kalau Pak Prabowo, siapa melakukan apa ini kan semuanya Pak Jokowi desain. kalau Pak Prabowo sebagai panglima perang, dia yang menghadapi sendiri. Ada pasukan di belakang, tapi strategi apa segala macam dari Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo-nya ada di medan pertempuran tuh. Gitu. Dia memberi contoh di depan strategi ya Dia kemana arahnya Pak Prabowo Kayak kan. cerita beliau di Mapeduma Bang ya. Kan gue waktu itu baru nonton Kan film itu ini Timur. beda asal muasal nih. Iya betul. Barang ini Beda pengalaman hidup. Jadi Pak Prabowo seumur umur jadi komandan. Komandan ini ya memimpin itu dengan ngasih contoh. Kalau kita waktu retreat itu dulu, jam 5 harus hadir di lapangan ini untuk baris berbaris. Kita hadir jam 5 lewat 10, Pak Presiden jam 5 kurang. Oh pasukan ini malah ini Bang. Kita selalu terlambat dibandingkan Presiden. Sipil ini. Berapa Bang. hari kita di sana, setiap hari kalah kita sama Presiden. Presiden duluan berdiri di sini. Oh gitu Bang. Menteri-menteri kalah semua. Kita tepat waktu. Buat kita tepat waktu itu udah keren. Nah.
presiden sebelum waktunya sudah hadir karena pemimpin harus kasih contoh. Harus kita latihan baris paling depan baris presiden ikut hadap kanan, presiden ikut hadap kanan. Iya ngasih perintah tuh mungkin sersan atau apa kita kan nggak tahu tuh. Sersan mungkin atau perwira pertama yang ngasih hadap kiri, jalan di tempat, lancang depan. Presiden ikut gini-gini. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Nah, Dengan baju jadi yang saya pelajari dari beliau ini perbedaan karakter. Iya. Ini ada plus minusnya masing-masing, ini ada plus minusnya ini. Gitu. Oke. nah Bang, karena Budi udah nyinggung Bang, apa kabar dari Tembok Ratapan nih kemarin Bang? Abang kan ke Tembok Ratapan kemarin kan? Rame rame sekali. Ada ilmu Inces juga. Rame sekali. Apa? Apa kabar dari Orang Solo? antrian lebarannya juga rame sekali dan keadaan Pak Jokowi sangat sehat. Jauh lebih sehat daripada saya terakhir ketemu dengan beliau. Ketawanya banyak dan kita ditahan tuh agak lama karena pengen ngobrol kan. Pengen ngobrol dan ya beliau juga bercanda itu. Anak-anak zaman sekarang ada-ada aja ya kreativitasnya katanya. Iya. Ya mana Pak? Ya masa di sini disebut Tembok Ratapan gitu. Masa di sini. Nah, itu saya bilang, Pak, sebenarnya kalau ada orang yang kayak gitu, itu sebenarnya yang dapat berkahnya Bapak. Kenapa gitu? Saya bilang. Jadi Pak, itu ibarat orang nabrak mobil lagi parkir, Pak. Bapak kan nggak ngapa-ngapain. Hanya di rumah, terima tamu. Dibikin tembok ratapan, simpati buat Bapak, saya bilang. Bapak ngapa-ngapain mobil ini ditabrak. Orang itu mau apapun motivasinya salah. Iya betul. Jadi nikmati aja saya bilang kayak gitu. Tapi beliau paham dengan filosofi itu, beliau paham. Dan beliau menikmati. Bang, tapi ini menarik nih soal ijazah lah kan Bang Hasan itu pernah bicara di sini. Ini isu yang durasinya paling panjang. 2 tahun. Pasti nggak mungkin nggak ada bensin, nggak ada pompa bensinnya. Ya, isu 2 minggu aja ada amunisinya kan, apalagi 2 tahun ya. Iya. Nah ini satu tumbang nih Bang, Rismon ini Bang. Abang jadi ngeliat kita jadi macam-macam konspirasinya. Ngobrol itu sama Pak Jokowi kemarin. Iya, dan ada konspirasi gini Bang. Pertama, Rismon udah masuk angin, ada transaksi. Yang kedua, memang semua desain ini ternyata memang desainnya Pak Jokowi, sehingga ujung-ujungnya Pak Jokowi yang menang, dia sebagai tadi pengatur siasat perang ini kan, ada ininya. Abang lihatnya gimana? Kalau saya ngelihatnya yang kasus ijazah itu pertempuran yang tidak diduga oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian dia layani. Di situ kan nggak ada perang pikir itu Bang. Iya nggak ada. Tapi dia layani. Itu community warfare tuh Bang. Dia layanin itu. Dia layanin itu. Tapi dalam perjalanannya, ini teori saya ya. Tapi ini kan sah-sah saja dalam sebuah pertempuran kalau kita bilang pertempuran. Karena emang jago. Tapi menurut saya di kitanya solid, di depan, di seberang harus tercerai-berai. Kan gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada faktor-faktornya, yang di seberang nggak bisa dibikin cerai-berai juga. Maksudnya Bang? Ya kalau mereka semua baik-baik aja, pembagian rata, nggak mungkin juga bisa ada yang belok, ada yang tetap bertahan, pasti akan solid. Kalau di barisan Pak Jokowi kan sejauh ini solid tuh. Ya berarti kan semua terpenuhi dengan baik. Kalau di sebelah sana ada yang belok, ada ini, kan bisa jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka memang mudah dicerai-beraikan, dipecah belah. Ini teori saya. Kalau itu misalnya itu bisa terjadi sendiri atau bisa salah satu faktor biasanya kalau ketidakcocokan individu atau ya pembagian tidak rata. Itu pola-pola yang sudah-sudah ya. Pola-pola yang sudah-sudah gitu. Ini ada dalam 36 strategi itu ya. Sudah ada itu. Pembagian tidak rata. Jadi kalau pembagian tidak rata itu muncul ketidakpuasan, yang tidak puas di sana bisa belok sini. Oke. Ngasih tahu gitu. Bisa juga seperti itu. Oke, jadi barangnya memang udah ada Tapi permasalahan. saya yakin iya mungkin akan ada yang berdamai, tapi akan ada yang memang lanjut sampai ke pengadilan. Itu feeling saya begitu. Maksudnya yang Pak Jokowi akan damai dengan orangnya, dengan orang-orang tertentu yang kan Rismon udah kan, si Pak Egy Sujana juga udah. Siapa lagi? Ya kan? Terus siapa lagi itu, ada satu lagi si
siapa itu kan udah 3 tuh. Dokter Tifa kan belum. Dokter Tifa belum, Roy Roy Suryo Suryo belum. belum. Tapi ya saya nggak tahu kalau Dokter Tifa bisa aja Dokter Tifa iya. Tapi kalau Roy Suryo kayaknya agak susah tuh. Ini analisa apa informasi nih? Enggak, ini analisa kan. Oh, Ngapain kita bicarain kayak gitu kan? Ini analisa tuh. Ya berdasarkan informasi. ini kalau ini analisa. Ini analisa. Oke bang, lu nanya lagi ya. Prabowo dan Megawati bang. Kenapa? Nah, ini juga satu peristiwa yang entah bagaimana juntrungannya kemudian itu terjadi gitu ya bang. Sesuatu yang nggak kita bayangkan melihat appetite Pak Prabowo dengan PDI ini belakangan menjauh. Buktinya semuanya kan diberesin, kecuali kepala BPIP masih, kepala BRIN udah ganti, Pak BG udah Tapi ganti. Bu Meganya masih kan di BRIN-nya masih. Iya, tapi Di maksudnya BPIP. kan Pak BG-nya udah nggak ada gitu-gitu loh Iya, bang. iya. Abang ngeliatnya gimana bang? Dengan Bu Mega Kalau ini. saya ngelihat kemarin itu pesan pertamanya Presiden menunjukin bahwa dia bisa bertemu dengan siapapun. Yang orang lain mungkin hari ini nggak bisa lakukan itu. Kan kayak Pak SBY selama pemerintah nggak bisa ketemu Bu Mega. Pak Prabowo bisa. Hari ini ke depan mungkin akan sulit membayangkan Pak Jokowi ketemu dengan Bu Mega. Tapi Pak Prabowo dengan Bu Mega bisa ketemu, dengan Pak Jokowi bisa ketemu, dengan Pak SBY bisa. Jadi the current leader itu ya harus tunjukkan positioning yang seperti itu. Jadi silaturahmi itu menunjukkan bahwa ya Presiden tidak bermusuhan, musuhan gitu, secara personal maupun diametral dengan pihak manapun. Tapi ada perbedaan sikap, perbedaan pendirian politik, perbedaan kebijakan, perbedaan posisi, nggak masalah. Kan pertemuan itu juga nggak bikin PDIP jadi masuk kabinet kan nggak? Kan nggak ada pesan yang secara eksplisit juga disampaikan bahwa ini akan begini, nggak. Itu diplomasi dua orang yang walaupun dalam posisi yang berbeda atau mungkin berseberangan, jembatannya nggak roboh semua. Masih ada sisa-sisa jembatan 1, 2, 3 jembatan yang masih kalau diperlukan bisa dilewati. Oke. Untuk bisa bertemu. Kira-kira begitu. Tapi kan kalau misalnya Pak SBY dengan Bu Mega semua jembatannya udah putus. Nggak bisa ketemu lagi gitu. Mungkin juga antara Pak Jokowi dan Bu Mega mungkin ini jembatannya juga sudah putus semua. Sudah nggak bisa ketemu lagi. Tapi positioning sebagai presiden membuktikan bahwa jembatan ini masih ada. Itu seberapa penting gestur itu bang? Apa? Gestur pertemuan itu seberapa penting untuk? Mungkin kalau buat publik so-so lah. Tapi buat dua figur tokoh utama ini, kan satu pemimpin oposisi nih bisa dibilang kayak gitu nih. Satu pemimpin pemerintahan. Buat mereka penting. Bisa komunikasi. Langsung, nggak pakai perantara. Iya kan? Bisa menyepakati beberapa hal mungkin, atau bisa tidak sepakat dengan beberapa hal. Bisa aja. Kita kan nggak tahu isi pembicaranya. Tapi buat saya penting, buat beliau berdua penting. Buat publik mungkin sisi pentingnya adalah oh ya presiden kita bisa ketemu dengan siapa aja. Buat pendukung-pendukung Ibu Mega juga bisa oh iya kita Bisa. Ibu Mega sebenarnya dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Kalau yang mendampingi abang ada ini nggak konteksnya? Yang Bu Mega mendampingi Mbak Puan, Pak Prabowo yang mendampingi Bang Dasko. Ya mungkin itu jembatannya. Ya kan satu pimpinan kan. Mungkin itu jembatannya. Yang satunya lagi mungkin belum bangun. Ya. Tapi memang Baik di sisi sana atau di sisi sini. Udah lanjut. Mungkin itu jembatannya. emang itu ya dua orang itu memang Siapa? Mbak Puan gitu ya dan Prof Dasko. Prof Dasko memang punya kemampuan untuk merajut lah. Iya. Merajut. Ini ahli jembatan Beli ini nih. Ya ahli jembatan Beli ini kan. Jalan jembatan putus nih, mereka dalam hitungan hari membangun jembatan Beli nanti Ya ahli jembatan kayak Beli. Prof Dasko kan sebenarnya juga memulai kan bang dengan datang ke forum-forum Ya. forum aktivis. Di situ aku lihat ada Koni Bakri, ada Bang Hamid Basyaib. Kita tahu bagaimana kritisnya beliau ini berdua. Kan dalam bahkan dalam peperangan aja itu
perlu ada ahli-ahli jembatan beli. Dalam peperangan pun ada. Backdoor itu ada, harus selalu ada terbuka, jangan betul-betul Ini dikunci. Zeni politiknya Bang. Zeni politik ini. Kangen juga kita sama Prof ini. Kalian udah lama. Kalian udah lama. Emang situ Enggak. Ikrip. Emang kalian udah lama gak ketemu Prof? Bandung kemarin baru waktu sama Rokai katanya. Tapi kan harusnya kalian ketemu Kalau juga. kata Rocky Gerung ketemu Rocky Bang. Total bajingan katanya. Masih aja kita dikata-katain. Enggak, kalau orang-orang tuh berpikir Bang, kita sama Rocky dikatain kayak gitu, rasain lu dikatain Rocky gitu. Padahal emang kayak gitu dari dulu. Mana ada kita Total bajingan gitu. lu mau sehebat apa lu berharap pujian dari Rocky ini kan? Karena bukan itu defaultnya kan. Iya, Rocky itu kan sama kayak dosen saya dulu tuh. Jadi buat dia nggak ada mahasiswanya yang harus dapat nilai B sekalipun, nggak ada. Karena buat dia itu A itu milik Tuhan, B itu milik dia. Jadi lu mau sehebat apapun lu di ruangan kelas lu dapat C. Memang Gitu. udah makom lu di C aja paling Makom lu paten. di C. Yang penting lu lulus. Iya, makanya itu nggak ada yang punya IPK sempurna kalau di jurusan itu gitu loh. Jadi jangan Dulu ada serius-serius dosen amat politik lah. siapa almarhum Nardi, Pak Nardi. Iya, Pak Sunardi itu yang ngasih C terus. Iya kan Pak Nardi kan? Iya. Dia nggak. A Tuhan, Ya A tuh jatahnya Tuhan. B beliau. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. B B itu milik dia karena dia Yang ini ngajarin. yang ngajarin. Lu yang diajarin masa mau nilai B? Lu C aja gitu. tapi C udah lulus. C lu. Itu dosen politik UI almarhum Bos. Iya, Lulusan Sorbonne. Bang dia kan. Enggak lulus sih, tapi dia kuliahnya di Sorbonne. Dia kuliah di Sorbonne, Di Sorbonne. ya, menulis soal Antik orangnya antik. Napoleon. Gue pernah cerita deh soal itu. Iya. Paper soal Napoleon Bang. Halaman pertama masih Napoleon. Halaman kedua muncul satu julukan si konten. Habis itu si konten sampai habis Bos. Karena bahasa lagi karena Napoleon. istilahnya sudah dialihkan dan sudah dipahami bersama siapa itu. Bang, waktu di forum konferensi meja budaya Bang Celi cerita soal ini kan Napoleon Churchill. yang menyerbu ke Jerman. Ada. Ada kan Ada, itu. ada. Jadi gini Pak, Napoleon itu kalau kata Hegel ini blessing in disguise. Jadi Itu Bang Celi itu mau menekankan kembali bahwa surga itu bisa datang dengan cara yang mungkin menyedihkan, Iya. cara dengan tidak baik. betul gitu. masa depan itu Pak. Kalau kita lihat contohnya antara Iran sama Dubai, Iya. kita mau pilih yang Tapi mana? kayaknya itu gak dimakan sama Pak Prabowo. Iya, itu kan versi abang. kan. Kalau buat Bang Celi, Pak Prabowo sur katanya. Tapi itulah Bang Enggak, Celi. Pak Prabowo sur dengan cerita Churchill. sejarahnya, cerita Churchill. sejarahnya. Dan Bang Celi kan memang memikat kan sebagai Iya, seorang pembicara. pembicara. kan, Seorang Bang. pembicara ya. Abang sama Bang Celi lah kita Andre bikinin Marlo dulu kan. lah. Andre Marlo. Seru Bang. Abang kalau sama Bang Celi seru lah. Maksudnya kita diskusi rame-rame lah Bang. ya, next ya. Boleh aja gitu. Andre Marlo. Iya. Gitu. Oh iya itu intelektual pejuang. Sumitro. Yang kemudian dibaca bukunya oleh Pak Sumitro, yang sehingga Pak Sumitro ingin ikut berperang melawan Franco di Spanyol. Itu Bang Celi tahu tuh Bang. Tahu sejarah itu tahu. Ya, orang Bang dalam- Celi juga Terus tahu kata sejarah. presiden, oh iya Marlo. Bapak gue sering bilang tuh. Gitu. Bang Celi juga tahu bahwa Khatib Basri adalah ponakan apa Asrul Sani. Iya. Iya ponakannya Sursani. Ponakan. Nah ini ada fakta terbaru lagi Bang. No, hebat. Boril ya. Boril. Ternyata Khatib Basri adalah pamannya Ariel Noah. Baru kita tahu. Ya. Ternyata nggak hanya Budi punya saudara merdu kan. Iya. Si Basri juga punya saudara yang merdu. Masalahnya si Ari Kemajon ini Bang, dia merasa friend sama Bang Dede. Sementara Bang Boril ini ponakannya Bang Dede. Jadi ponakannya- Jadi dia manggil harusnya Boril manggil gue om. Kemajon lu. Karena kita temen omnya bos. Iya. Iya, udahlah Bang. Oke. 1,5 jam. Terus 1,5 jam. Udah siap. Wabillahi taufiq Wallahu hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.